Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Bakul Dawet Ngaji Makrifat. Mari kita mulai uraian pada kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Dawet Ngaji Makrifat, yang telah lalu kami sudah uraikan bahwasanya dalam manusia menyembah kepada Tuhan itu harus melalui Rasul, Nabi, dan utusannya. Nah, untuk itu kita harus temukan seorang utusan yang dipilih Allah di zaman ini, yaitu seorang ulama waris yang diwarisi dada diri Nabi sendiri, yakni diwarisi estafet kewarisan untuk meneruskan posisi sebagai seorang utusan Allah. Nah, pada saat kita sudah bertemu dengan orang tersebut, walaupun tidak mudah mencari orang-orang seperti itu, dan ibaratnya bisa dikatakan mencari jarum di dalam tumpukan sekam, ya. Namun kita harus ketemu, karena apa? Kalau tidak, ya hidup kita nanti akan tidak ada yang menuntun secara jasmani maupun secara rohani. Namun yang paling terpenting hubungan kita dengan Allah adalah hubungan secara rohani. Karena apa? Karena secara fisik manusia itu alamnya alam dunia. Namun yang bisa menembus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam rohani kita, atau yang disebut dengan ruh. Nah, untuk membimbing ruh itulah diperlukan seorang utusan yang disebut dengan guru mursyid, guru rohani, yang membimbing kita dalam bermunajat kepada Allah. Kenapa perlu guru rohani? Nah, di situ pada saat kita mencari guru rohani itu kita harus karena kita membutuhkan sebuah cara atau metodologi yang itu diwariskan dari guru dan guru-guru sebelumnya, sehingga dengan cara dan metodologi itu kita bisa bermunajat, kita bisa tersambung ke hadirat Allah. Nah, dalam bahasa Arab, jalan atau teknologi itu disebut dengan tarekatullah atau torikoh. Nah, untuk mengenal dan bermunajat kepada Allah, seorang manusia itu setelah ketemu utusan harus masuk ke dalam sebuah tarekat, yang di dalam tarekat itu terdapat jalan yang diwariskan dari guru ke guru yang sebelumnya, sehingga sanadnya itu menyambung kepada Rasulullah. Nah, kenapa harus melalui jalan itu? Iya, karena unsur kita tadi sebagai manusia tidak mungkin bisa menembus akhirat, karena berbedanya dimensi manusia dengan Tuhan ini jauh berbeda. Jadi kita harus menggandeng unsur mutlak yang datangnya dari Allah. Nah, unsur mutlak itu terdapat pada seorang guru rohani. Makanya di dalam mushaf Al-Quran dikatakan, kamu tidak akan mengenal apa itu iman, karena iman itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam dadamu. Dan kisah yang sudah sangat populer sekali mengenai seorang pemuda Badui yang datang kepada Rasulullah, bertemu secara langsung dan mengaku bahwa dia beriman, namun Nabi hanya mengatakan, kamu belum iman, karena iman itu belum dimasukkan ke dalam dadamu. Nah, di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan tidak dapat manusia itu melampaui
batas langit dan bumi kecuali dengan unsur dari Allah itu sendiri atau kekuatan dari Allah itu sendiri. Jadi sangat tidak bisa kita sebagai manusia mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita untuk bisa bermunajat kepada Allah tanpa bimbingan seorang utusan, tanpa bimbingan seorang guru mursyid. Karena yang nanti kita hadapi itu adalah sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang benar-benar di luar jangkauan rata-rata manusia. Jadi umumnya manusia itu tidak dapat menjangkau. Makanya itulah perlu seorang guru yang membimbing secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Maka dari itu, pada saat kita sudah bertemu dengan seorang utusan yang Allah pilih di zaman ini, di zaman kita sendiri, maka ikutilah dia. Seperti yang digambarkan dalam firman Allah, apabila orang-orang beriman itu diseru oleh nabi mereka, mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Maka dengan cara seperti itu, manusia insya Allah, walaupun semua itu adalah hanya haknya Allah memilih manusia yang ingin dikenalnya sendiri, namun dalam kita, kemampuan kita sebagai manusia harus tetap berusaha. Dalam istilah kami, di dalam uraian guru kami, istilahnya adalah menjolok karunia-Nya. Segala sesuatu yang di dunia itu benar kuasa Tuhan, kuasa Allah. Tetapi kita sebagai manusia juga punya kuasa, yang kemampuan dalam menjolok itu yang harus kita usahakan. Kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih, maka itu sungguh tidak mungkin. Namun Allah memberikan kita energi, memberikan kita kemampuan untuk menjolok karunia Tuhan. Maka saudara-saudaraku semuanya yang dalam kehidupannya masih bingung, belum menemukan seorang utusan, maka segera cari, mumpung kita masih diberikan kesempatan umur, diberikan kesempatan waktu yang luang, dan kesehatan yang masih menyertai kita. Semoga semuanya, saudara-saudaraku pemirsa channel Toko Daud Ngaji Makrifat ini segera mendapatkan seorang petunjuk, kemudian mengikuti metodologi yang diajarkan oleh guru itu, dan semua yang kami sampaikan itu kami dapatkan di Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Walaupun di tarekat lain juga ada, semuanya ada. Tinggal nanti teman-teman memilih tarekat yang mana. Namun kami pribadi saat ini mengikuti tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, dan di sini diterangkan sangat gamblang sekali mengenai metodologi, cara ataupun jalan bagaimana kita manusia menuju Tuhan dengan hakul yakin. Mungkin cukup demikian saudaraku, lain waktu kita sambung apa saja itu metodologi agama. Insya Allah lain waktu nanti kita terangkan kembali, walaupun hanya sepintas dan tidak begitu mendalam, namun setidaknya bisa memberi kabar kepada saudaraku semuanya bahwasanya ternyata ada ya cara atau metodologi untuk mengenali Allah atau Tuhan itu sendiri. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.